Halo warga Dua, kembali lagi di podcast Dua bersama aku, Veka Vialiandriana, dan kakak-kakak yang ada di samping aku nih. Udah kece pakai jas marun sama jas hitam. Mungkin kita perkenalan dulu dari kakak yang pakai jas hitam. Siapa namanya kak? Baik, oke. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dean Diana. Di SMA Negeri 2 sendiri, saya menjabat sebagai Ketua Umum OSIS periode 2025-2026. Kalau kakak yang pakai jas marun? Oke, perkenalkan. Halo semuanya, nama saya Gumilar Danu Haraja. Saya di SMA Negeri 2 Ciamis, menjabat sebagai Ketua Umum MPK periode 2025-2026. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat kakak-kakak terpilih dari SMA Negeri 2 Ciamis ini. Kalau aku mau nanya nih, gimana sih perasaan kakak-kakak pas menjabat jadi ketua MPK sama ketua OSIS pertama kali gitu, feels-nya? Oh, aku dulu atau Kak Dean dulu nih? Boleh kagumin dulu. Oke, kalau aku sendiri ya, udah pasti ada deg-degan, terus nervous, terus pasti ada kayak rasa, duh bisa nggak ya aku mimpin sebuah organisasi nih, mana organisasi itu kan pasti nggak bisa berjalan secara sendiri ya. Seperti itu pasti yang paling dirasakan tuh deg-degan sih sama khawatir gitu. Deg-degan karena apa nih, Kak? Karena ya aduh kayak ngerasa bisa nggak ya gitu loh. Nah, Kalau Adean sendiri gimana? Waduh, ini tuh apa ya? Di SMA sendiri tuh saya pertama kali masuk OSIS. Jadi Hmm, kerasa apa deg-degannya itu lebih dari Kagumilar nih. Waktu itu sempet kan kata Bunda hmm. sendiri kalau udah masuk SMA tuh harus masuk organisasi gitu biar tahu gimana eh, bikin acara, memecahkan masalah bersama. Dan di situ saya langsung lah nuruti kata kata orang tua gitu. Eh, di mana itu tuh saya dulunya seorang pendiam, tidak bisa, Introvert. iya, bisa dibilang gitu. Eh, susah lah kalau interaksi sama orang gitu. Alhamdulillah pas masuk OSIS itu sudah berkurang, bisa memecahkan masalah bersama, mengembangkan ide-ide, dan di pertengahan itu kan di ini ya apa langsung ada pemilihan gitu dari Oh, yang betul. MPK apa sih namanya Kak? itu kertas Ya, Ya, apa sih bukan rekomendasi buat oh rekomendasi penentuan bakal calon waktu itu. ya bakal salon. Nah di situ saya alhamdulillah kepilih dan di situ langsung konsul ke orang tua, ke siapapun yang kerabat dekat gitu. Gimana nih yang bagusnya gitu. Dan di sana mereka setuju dan harus terus maju gitu katanya. Dan ya samalah gitu, deg-degan, takut. tapi terbebani gak, Kak? Kayak disuruh sama orang tua buat ikut organisasi gitu di sekolah. Enggak sih, Dibawa enjoy aja. ya enjoy. Nah, di sini kan ada dua ketua organisasi yang berbeda, tapi saling berhubungan. Menurut kakak-kakak nih sebagai ketuanya, apa sih perbedaan MPK sama OSIS gitu? Kalau dari segi apa namanya pekerjaannya jelas Hmm. berbeda. Kalau MPK itu kan organisasi legislatif ya. Oh, ya. Ya, untuk tugasnya sendiri itu mengawasi kinerja OSIS, mengawasi pekerjaan OSIS dan juga melihat bagaimana cara OSIS bekerja seperti itu. Kalau dari Adean sendiri mungkin ada pandangan tersendiri nih dari Adean gitu. Ya mungkin menurut saya itu MPK dan OSIS berbeda dari segi peran dan tanggung jawabnya. MPK lebih fokus kepada menampung aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 2 Ciamis dan juga eh, mengawasi atau mengevaluasi kinerja OSIS sendiri. Dan untuk OSIS itu bedanya langsung kerja di lapangan. Tuh. Jadi apa ya Kak? Eh, mendorong aktivitas
kegiatan atau siswa-siswi gitu. Bekerja langsung di Ya, lapangan kalau langsung. OSIS. Ya jadi lebih gimana ya? Aktif gitu ya Ya, kalau itu. Oke, tadi kan ada perbedaan-perbedaannya gitu. Gimana sih caranya kakak-kakak buat jaga kesehatan gitu? Karena kan pasti ya, kalau misalnya di organisasi ada capeknya, terus ada lelahnya, ada mumetnya gitu. Apa sih healing paling enak buat kakak-kakak gitu? Ke kafe kah atau ke pantai kah atau gimana gitu? Cara tersendiri aja. Kadean dulu deh. Apa ayo? biasanya ya kalau saya itu misalkan mumat lagi ada menghadapi sebentar lagi nih ada acara. Hmm. Kalau di sekolah tuh kayak berasa formal banget ya buat diskusinya. Nah, kita tuh biasanya kumpulan di luar sekolah, misalnya di kafe ataupun main dulu terus ngobrol jebret gitu langsung ke OSIS. Jadi biar gak apa ya, misalnya nggak OSIS terus gitu. Oh iya, jadi ada kayak perbedaannya gitu ya, Ya, buat menyenangkan hati diri sendiri Ya, gitu ya Kak. Kalau Agumi mungkin ada cara buat nge-refresh otak gitu, ada gak? kalau cara nge-refresh otak jelas makan. Makan dulu ya. Makanan favoritnya apa nih Kak? Nasi goreng. Yes. Nasi goreng atau enggak mie ayam. Nah, kalau misalkan buat refresh otak sendiri kan yang pertama kita perlu energi nih. Hmm. Kita harus makan, terus buat menjaga kesehatan kita minum vitamin atau misalkan kita udah ngerasa aduh kayak ini nih gimana misalkan aduh ngerasa badan gak nyaman nih Hmm. istirahat aja gitu. Terus kalau misalkan lagi sehat nih lagi aduh mood banget kalau AA sukanya motoran keliling mau keliling Ciamis mau keliling kemana-mana gitu ya tapi biasanya kalau AA cari yang alam-alam yang seger-seger kayak Sama siapa tuh? sendiri atau enggak sama temen gitu. Tadi kan pasti ada capeknya, ada lelahnya. Tapi pernah gak sih punya pikiran, ah mau keluar aja nih dari OSIS sama MPK, aku udah capek gitu. Terus gimana cara buat itu kayak nyangkal pikiran itu gitu, biar tetap ada di OSIS sama MPK? Siapa dulu? Mau aku dulu atau KDA bebas. dulu? Aku dulu aja ya. Ya, Kalau boleh aku boleh. belum pernah ya kepikiran kayak, aduh pengen keluar nih. Alhamdulillah belum ya. Belum karena memang enjoy gitu. Jadi gak ada pikiran, tuh pengen keluar. Cuman kalau misalnya kalau lagi mumet ya itu kembali Hmm. lagi ke pertanyaan sebelumnya. Biasanya refreshing, healing, jalan-jalan kayak gitu. Kalau ada ya? Untuk pertanyaan itu jelas pernah. Mungkin Nah, bukan apa ya, pernyataannya bukan nggak mau nggak bukan mau keluar tapi lagi turun semangatnya mungkin. hmm. Itu pernah. Cara mengatasinya itu eh, ingat kepada tujuan awal kita masuk organisasi. Itu apa sih gitu. Kita kan tujuan kita itu untuk berkembang diri, buat bertumbuh lebih baik. Jadi kalau misalnya capek itu tuh salah diri kitanya. Misalkan nggak bisa bagi waktu buat belajar, nggak bisa apa ya, intinya mah gitulah, nggak bisa bagi antara OSIS dan belajar gitu. Tapi pernah keteteran gak sih buat tugas gitu? Tugas ini belum dikerjain, tugas ini belum dikerjain. OSIS juga sama MPK, jobnya belum dikerjain gitu. Pernah gak? Pernah. Pernah. Sering sering. Sering. Pernah. Gak bisa munafik ya jawabannya pernah. Mungkin ini kayak pertanyaan terakhir ya? Atau masih ada waktu? Pertanyaan terakhir? Oke, mungkin buat ngelur waktu ya, Kak. Aku mau gimana ya? Minta semangatnya dari kakak-kakak buat anak-anak yang mungkin kan nanti bakal ada penerimaan calon siswa baru ya, yang mau masuk MPK atau mau masuk OSIS yang masih takut buat apa ya? Masuk OSIS sama MPK organisasi gitu. Biar mereka itu tertarik buat ikut organisasi di SMA. Gimana ya? Siapa dulu? Aku dulu tuh ada Adean dulu deh. Siap.
yang membuat anak-anak itu gak mau masuk organisasi, menurut saya itu mereka itu menunggu sempurna. Ah, Jadi contohnya gini, misalkan eh, mereka nih disuruh organisasi sama orang tua ataupun sama siapa nih teman-teman, tapi bilangnya belum bisa public speaking lah, belum bisa interaksi sama orang-orang lah. Nah, di situ justru organisasi itu tempat untuk kita bertumbuh, untuk belajar, terus belajar gitu. Jadi nggak boleh nunggu, ah saya mah nggak bisa ngomong di depan atau gini. Nanti juga sering perjalannya waktu, kita itu akan bisa gitu. mantap. Dengerin ya adik-adik yang mau ke SMA Negeri 2 Ciamis. Nih, dari Agumi. Selanjutnya dari Agumi. Kalau dari aku, betul kata Adean ya, pasti rasa takut buat masuk organisasi karena, aduh, saya belum sempurna nih, pasti ada ya. Sebetulnya untuk masuk organisasi itu yang penting adalah keinginan dulu. Keinginan, lalu pemikiran yang tenang untuk mengambil keputusan apakah saya, aduh, saya pengen masuk organisasi nih. Nanti ke depannya harus gimana ya gitu. Nah, buat membangkitkan semangat rasa itu cari tahu mengenai organisasi tersebut. Untuk pekerjaannya, program kerjanya, lalu aktivitas di dalamnya ada apa saja, lalu rasa senang di dalamnya apa saja. Lalu apabila sudah memuat acara nih, acara udah selesai, gimana rasanya? Nah, itu pasti di situ kerasa banget ya. Iya, Dengan cara harus terjun langsung menuju organisasi tersebut untuk mengetahui bagaimana cara organisasi tersebut bekerja. Seperti itu. bener banget Semangat. nih. Tuh, dengerin ya adik-adik dari Agumi nih, ketua MPK kita. Emang benar sih, terasa ya Kak, kalau misalnya udah event, terus udah nyelesain event yang dikerjainnya itu mungkin, eh apa ya, jarak waktunya tuh lama gitu, terus bener-bener matang, selesai, itu punya rasa puas tersendiri untuk kita sendiri ya. Jadi jangan menunggu sempurna buat kita merangkai masa depan. Jadi kita harus memulai dari sekarang, seperti apa yang dilakukan sama Adean dan Agumi, yang pasti menginspirasi kita nih di podcast hari ini. Seru gak podcast hari ini sama ini ada MPK OSIS, SMA Negeri 2 Ciamis sama Mix Doya. Seru. Seru Seru. banget. Seru. Jadi mungkin kalau kalian yang belum subscribe SMA Negeri 2 Ciamis, subscribe dulu ya guys. Ini bakal ditayangin di YouTube SMA Negeri 2 Ciamis. Terus jangan lupa buat tonton lagi podcast selanjutnya bersama Mix Doya ini. Mungkin terima kasih ya AAA yang udah berkenan buat tampil di podcast 2 ini. Semoga lancar urusannya, event selanjutnya semoga lancar juga. Amin, amin. Terus belajar juga bisa lebih bagus nilainya. Amin. Apalagi kan mau masuk ke kelas 12 ya. Oh iya, betul. Dadah-dadah dulu dong ke kamera. Dadah guys. See you.